Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur pada Allah senantiasa kita panjatkan atas semua nikmat yang tiada bisa kita hitung ya. Salah satunya adalah nikmat sehat yang saat ini sangat berharga buat kita semuanya. Salawat dan salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sanjungkan pada uswatun kita ya, suri teladan kita Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah dengan banyak bersolawat kita rasa cinta kita pada beliau bisa meningkat, dan kelak insya Allah Rasulullah bersama orang-orang yang mencintainya. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, setidaknya ada 3 nama binatang kecil yang menjadi nama surah dalam Al-Quran. Yang pertama adalah An-Naml, semut. Yang kedua ada Al-Ankabut, laba-laba. Dan yang ketiga adalah An-Nahl, lebah. Kalau dicermati secara lebih dalam, pemirsa, ketiga binatang ini memiliki ciri sifat yang berbeda satu dengan yang lainnya, yang bisa untuk kiasan ya, ibrah, pelajaran buat kita semuanya. Pemirsa yang dirahmati Allah, semut binatangnya kecil, tiap hari menghimpun makanan tiada henti, terus menerus menumpuk makanan. Konon makanan yang ditumpuknya bisa untuk bertahun-tahun, sementara umur semut itu kurang dari 1 tahun. Kerakusannya makin kelihatan ketika semut kadang-kadang bisa membawa sesuatu yang melebihi besar semut itu sendiri. Kemudian saya dirahmati Allah, lain lagi dengan laba-laba. Laba-laba itu punya rumah sarang. Sarang laba-laba merupakan sarang yang paling lemah. Ini seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 41. Ya, salah satu intinya adalah sesungguhnya sarang laba-laba adalah sarang yang paling lemah jika mereka mengetahuinya. Pemirsa yang dirahmati Allah, sarang laba-laba bukan tempat yang nyaman untuk berlindung. Sarang laba-laba justru merupakan sergapan. Artinya ketika ada serangga tidak sejenis terperangkap dalam rumahnya, maka akan dibunuhnya. Pun dengan yang sejenis, jantannya dibunuh. Telur-telurnya ketika menetas saling berdesak-desakan, saling memusnahkan. Satu hal yang mengerikan. Pemirsa dirahmati Allah, bagaimana dengan lebah? Dalam surat An-Nahl ayat 68, Allah berfirman, dan Allah mewahyukan pada lebah, buatlah sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan tempat-tempat buatan manusia. Pemirsa, rumah lebah itu berbentuk seginam. Ini punya makna tidak boros tempat. Lebah makan nektar, sari bunga. Kemudian dia keluarkan madu dan lilin. Lilin untuk penerangan. Madu salah satu minuman kesehatan terbaik. Lebah punya organisasi yang baik. Ada lebah pekerja, ada pejantan, ada ratu. Lebah tidak mengganggu kecuali diganggu. Pemirsa, dari ketiga binatang tadi, kita masuk yang mana? Apakah kita termasuk yang suka menumpuk-numpuk ilmu tanpa mengolahnya, membaginya, menumpuk-numpuk harta tanpa mengolah dan membaginya,
kurang bersyukur, rakus, atau seperti apa yang keberadaan kita tidak membuat orang lain nyaman. Keberadaan kita selalu memanfaatkan orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri. Rasulullah SAW mengibaratkan seorang muslim itu seperti lebah, tidak merusak, tidak menyakiti. Lebah ketika hinggap di ranting, sekecil apapun ranting itu, tidak akan mematahkan ranting itu. Dan ini memberikan pelajaran buat kita, seorang muslim mestinya memberikan manfaat seperti lebah yang membantu penyerbukan, tidak merugikan orang lain. Lebah makan madu, mengeluarkan madu. Ini memberikan pelajaran buat kita. Kita mendengar yang baik, berucap yang baik, makan yang halal. Makanan yang halal akan berpengaruh pada perilaku kita. Pemirsa dirahmati Allah, semoga kita bisa mencontoh lebah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak seperti semut yang menumpuk-numpuk harta kita, ilmu kita tanpa membaginya. Tidak seperti laba-laba yang keberadaan kita membuat orang tidak nyaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.